Bagaimana kalau kita pergi ke hotel saja? Tidak. Di sini saja. Istirahat di sini. Aduh, kamu membuatku sakit, bagaimana kalau kita pergi ke tempat tidur? Wah, keluar ya. Wangge, anak ini benar-benar kuat ya. Apa maksud Anda dengan itu? Jangan pura-pura, apa yang membuat Anda begitu bersemangat hari ini? Mengapa wajah Anda sakit tanpa henti? Saya merasa jantung saya gatal mendengarnya. Apakah ada resep rahasia? Beritahu saya. Anda bicara tentang 2 hari ini? Ya, tadi ranjang Anda terdengar berbunyi keras. Aku sangat iri. Apakah ada cara tradisional? Sia-sia saja ah. Nanti aku kasih kamu. Terima kasih, saudaraku. Kembali ke rumah kita, beli ketan isi telur. Ah, baiklah, kakak. Sayang, aku datang hahaha. Pacarmu ya? Cepat lanjut. Biar dia dengar. Begini paling bahagia. Halo sayang. Kenapa teleponnya begitu larut? Kamu di rumah? Aku masih 1 jam lagi sampai rumah. Ada orang lain di samping? Tidak ada saya di rumah. Bagaimana tiba-tiba kembali? Saya pulang dinas lebih awal. Betapa menjijikan. Si pengangguran ini tiba-tiba kembali. Siapa yang tahu? Jangan marah. Lain kali biarkan dia menikmatinya. Dia baru akan kembali dalam 1 jam. Bagaimana kalau kita lakukan di dalam mobil? Nanti akan dilihat orang lain. Itu yang bikin seru. Bulan lalu kita sudah dilihat di kantor. Sekarang masalahnya belum selesai. Kita harus lebih rendah hati. Ternyata mereka sudah bersama sejak lama. Sang Lili, aku benar-benar mencintaimu. Melihat bulan depan kita akan menikah. Tapi kamu memberiku kejutan sebesar ini. Sekarang pergi dari kapal hanya berarti bertengkar besar. Lalu putus. Itu terlalu murah bagiku. Aku akan membuat kalian terjerumus ke dalam neraka. Apa yang bisa kau lakukan? Sayang, kamu sudah kembali. Cepat sekali. Apakah kamu sangat merindukan? Aku sudah sangat merindukanmu. Ada apa? Bepergian lebih dari seminggu? Capek sekali. Aku mau mandi dulu. Tahu, akan segera. Sayangku. Kenapa kamu begitu tegang? Kamu membuatku kaget. Celana dalam ini adalah... Ah, itu aku yang belikan untukmu dulu. Setelah kamu mandi, pakailah yang Monail, sangat nyaman. Baiklah, kamu Sao Lili. Hanya karena aku mencintaimu, kamu mempercayaiku. Kamu bahkan tidak menghapus riwayat obrolan. Apa? Menikah denganku? Ternyata pria brengsek ini. Tugas yang diberikan kepada wanita hina ini. Tuan, apakah Anda masih puas? Sayang, apa yang kamu katakan? Saya tidak ada apa-apa, lanjutkan. Ternyata mereka selalu menganggap mempermainkan sebagai hiburan. Tapi baiklah. Di kantor. Tunggu, saya akan memberikan kalian kejutan besar.
Halo, halo, si gemuk. Tolong selidiki seseorang, siapa ya? Su Guanghan dari perusahaan Diu. Data lebih lengkapnya. Oke, jangan aja aku makan sate ya. 10 menit lagi aku kirim. Kamu ngapain bawa ponselku? Pas perjalanan dinas, lihat casing ponsel yang cocok banget. Akan membantumu ganti. Saat perjalanan dinas, aku melihat casing ponsel yang sangat cocok. Akan membantumu ganti. Oh, itu terlihat bagus. Kenapa belum tidur? Aku akan tidur sekarang. Sayang, hari ini sangat murah. Apa? Bukankah aku biasanya berpakaian seperti ini? Kalau kamu merasa tidak cocok, saya akan ganti yang lain. Tidak ada yang tidak cocok. Sayang, badanmu sangat bagus. Tidak mungkin keluar pakai mantel tebal. Sayang, saya pergi bekerja, masih pagi. Sarapan sudah siap. Makan satu, jangan sampai dingin. Hari ini pimpinan datang ke perusahaan dan aku pergi. Hei, kenapa? Kamu lihat tidak? Su Guanghan pria. Usia 42 tahun, bekerja di perusahaan Diu sebagai manajer umum. Istrinya adalah putri dari ketua grup Pengfa. Hasilnya Gu Shooting. Keluarga Su Guanghan biasa saja. Tetapi dengan kelicikan, Lu Huang menggunakan tipu daya. Setelah berhasil menipu Gu Shooting, keluarga Gu semua tidak setuju. Namun dia tetap menggunakan cara untuk menikahi Gu Shooting. Sejak saat itu, karirnya melesat. Tetapi orang ini memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya. Dalam pernikahan tidak hanya sekali. Dan ada mantan pacar yang sudah menikah. Ada juga objek selingkuhnya, yang bernama Zhao Li seperti temanmu. Baiklah, jangan bicara lagi. Data istri Gu Shooting dan mantan pacar dikirim. Tambahkan juga beberapa daging panggang dan udang lobster. Tempatnya terserah kamu. Benar-benar kirim dalam 10 menit ya. Grup Heng FA mengirim skenario. Jadi, saya mulai dari Anda. Anda adalah putri dari ketua grup Heng Fa. Omong kosong. Siapa Anda? Saya adalah detektif swasta yang dipekerjakan suami Anda, Su Guanghan. Detektif swasta, Guan Han. Mengapa dia menyewa detektif swasta? Apakah dia akhir-akhir ini sering lembur? Selalu tercium parfum asing. Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Su Guanghan mengirimku untuk sengaja menjebak. Menciptakan skandal untukmu. Lalu mengambil foto sebagai bukti. Mengapa dia melakukan ini? Karena perselingkuhan dalam pernikahan. Aku meninggalkan bukti. Gugatan cerai. Anda bisa pergi tanpa apa-apa. Berdasarkan apa Anda bisa memastikan bahwa saya akan selingkuh dalam pernikahan? Saya Gu Shooting bukanlah orang seperti itu. Apakah Anda orang seperti itu tidak penting? Pak Su menyediakan pil kecil untuk saya. Katanya bisa membuat Anda tidak bisa berhenti. Menikmati malam bersama pria asing. Malam yang indah. Tidak mungkin, suamiku sangat mencintaiku. Mengapa aku harus percaya pada apa yang kalian katakan? Lagi pula, kamu adalah orang yang dia pekerjakan. Bagaimana bisa berpaling dan berada di pihakku? Karena dia tidak bisa dipercaya. Dia berjanji akan memberiku 1 juta. Tapi hanya memberiku 100.000. Tapi jika saya berdiri di sisi Anda, saya yakin Anda pasti akan membawa. Mengenai bukti. Anda belum setuju untuk mempekerjakan saya. Foto ini dianggap sebagai pertemuan. Berikan Anda 3 hari untuk mempertimbangkan. Hubungi saya jika sudah siap. Kamu juga belum memberiku kontakmu ya? Tolong antarkan saya ke kantor Direktur Umum Perusahaan Diu. Kodenya adalah 195.362 baik. Halo, ada?
Halo? Halo, ada? Halo? Sialan, pintunya tidak terkunci. Masih melihat? Kamu benar-benar ceroboh sekali. Bahkan pintunya tidak dikunci. Apa ini? Sial. Siapa itu wanita bermuka kuning di rumah? Bukan benda ini. Ini dikirim oleh wanita bermuka kuning di rumahku. Apa dia sudah tahu semua ini? Aku juga tidak tahu. Hati-hati ya. Hei suamiku. Mengapa Anda menelepon begitu terlambat? Setelah 5 tahun bersama, aku belum pernah mendengar kamu memanggilku. Nyonya yang cemberut sepertinya sudah merasakannya. Lebih baik kita tidak berhubungan sementara waktu, menghindari masalah. Tidak, tanpa perhatianmu, aku akan layu. Mari kita cari jalan keluar. Sudah. Jadi besok, kita berpura-pura sedang dinas. Pergi ke hotel untuk bertarung selama 3 hari 3 malam. Bagaimana, sayang? Baik, aku akan menyiapkan lebih banyak alat. Nanti kita main yang seru-seru. Sampai jumpa besok, ingat bawa alatnya ya. Aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal, kita akan bertemu nanti. Baik, sampai jumpa. Oh sayang, mau kemana? Aku harus dinas beberapa hari. Bukannya sudah disepakati, kita janji akan mengunjungi orang tuamu minggu ini? Maaf, pekerjaan lebih penting. Besok minggu depan saja. Sayang, kamu benar-benar susah ya. Jika saya mampu, Anda tidak perlu bekerja lembur lagi. Saya tahu Anda sudah cukup berusaha. Saya percaya selama kita bekerja sama, kita pasti akan menjalani hari-hari yang baik. Oh ya, ada apa dengan penerima tamu Anda? Perusahaan akan mengadakan perayaan ulang tahun dalam 3 hari. Karena kekurangan tenaga, hanya saya yang bisa pergi. Ah tenang saja, rekan-rekan semua perempuan. Kenapa kamu menjelaskan begitu banyak? Apa aku tidak bisa mempercayaimu? Kenapa kamu bawa begitu banyak barang? Kamu bawa apa saja sih? Semua barang kebutuhan sehari-hari, kan? Namanya juga perempuan, kenapa kamu begitu terburu-buru? Ada apa? Tidak bisa bicara lagi, tapi aku masih menunggu. Aku akan terlambat. Jika hari itu saya tidak pulang lebih awal karena perjalanan dinas, saya rasa sekarang saya masih seperti orang bodoh, dimainkan oleh kalian berdua yang jahat ini. Saya tetap akan pergi ke rumah kalian. Pertunjukan yang begitu menarik ini. Bagaimana dengan keluarga? Kenapa hanya kamu yang datang? Bukankah sudah sepakat dengan orang tuamu? Ayo makan di sini minggu ini. Lili pergi dinas, jadi saya datang sendiri. Sang yang sedang bermain. Kosong tangan. Datang dengan terburu-buru, jadi ya. Lain kali, jangan datang dengan tangan kosong. Paman dan Bibi, saya berencana untuk melamar Lili. Kamu sudah pacaran dengan Lili selama 5 tahun juga. Sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan. Ayo nikah saja. Ini bukanlah hal kecil. Lebih baik kita pertimbangkan dengan matang. Aku tahu bahwa pernikahan melibatkan dua keluarga yang harus duduk bersama dan harus berdiskusi dengan baik. Tenang saja, Lili adalah gadis yang baik. Keluargaku pasti akan menunjukkan cukup kasih sayang. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak mengharapkan uang. Hanya berharap Lili dapat menemukan keluarga yang stabil, tidak menderita dan tidak dibuli, itu saja. Sedangkan untuk mahar dan semacamnya,
Itu tidak penting. Mahar tentu saja penting. Saya dengar. Biasanya uang pungutan di rumah saudara Anda sekitar 66.000. 88.000. Jangan percaya mereka yang bicara sembarangan. Ini sudah zaman apa ini? Emas 3 jenis saja tidak kurang dari 66.000. Bapak, Ibu tenang. Uang pungutan kami pasti lebih dari yang lainnya. Pasti tidak akan membiarkan Lin kalah dibandingkan dengan orang lain. Harus dipanggil. Lili dari keluarga ini lulus sarjana. Dia juga cantik. Ini jelaskan. Belakangan ini ada banyak yang datang untuk melamar. Kami semua sudah bilang. Lili di rumah saya itu sudah punya pacar. Jadi para anak orang kaya itu. Semua tidak mau menikah dengan dia. Jadi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kan? Iya, benar. Jangan bicara tentang proporsi keluarga kami. Bulan lalu, gadis di sebelah kami menikah. Keadaannya jauh lebih rendah dari Lili. Pacarnya bahkan memberinya 200.000. Bu, keluarga kami bersedia memberikan 500.000. Bu, keluarga kami bersedia memberikan 500.000 sebagai mahar. 500.000. Orang tuamu benar-benar begitu. Aku sudah berdiskusi dengan orang tuaku. Mereka semua setuju. Aku sudah bilang, menantu kita ini memang tidak salah. Istri yang menyebalkan. Kau belum cepat-cepat buatkan menantu segelas teh? Bibi, lihatlah otakku ini. Bibi, saya belum selesai berbicara. Selain itu, rumah yang saya tinggali, dibeli orang tua saya dengan tunai. Saya berencana untuk mengalihkan kepemilikannya ke rumah Lin. Karena Lin bersama saya harus memberinya rasa aman. Kamu masih bengong di situ kenapa? Segera cuci buah untuk calon suami. Paman dan Bibi. Saya pikir Zhang yang selalu bermain game di rumah itu masalah. Teman saya membuka perusahaan dan membutuhkan sopir. Setiap hari hanya perlu mengantar dan menjemput. Gaji dari bos pasti ada. Tanya kecil, bagaimana kalau saya bantu tanya Zhang Yang? Benarkah? Menantu, kalau kamu bisa mengurus ini, kamu bisa jadi orang yang dibanggakan keluarga Zhang. Haha, saya bilang padamu ya, dia pasti tidak salah tentang menantu. Kalau Lili menikahinya, itu pasti tidak ada masalah. Kamu masih bengong, ngapain? Masaklah. Tidak usah. Saya sudah makan. Xiaohan, ponselmu berbunyi. Anak ini benar-benar sibuk. Paman dan Bibi, perusahaan saya ada sedikit urusan yang harus saya selesaikan. Saya akan pergi duluan. Sudah pergi begitu saja? Anak ini benar-benar punya ambisi untuk berkarir. Makan dulu baru pergi kan? Tidak makan? Halo, apakah ini suami Fensueli? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Wife, mantan pacar Anda. Di kamar 740 Hotel Cesar. Kau sekarang pergi, tepat waktu untuk menangkapnya basah-basah. Butuh bukti, kan? Aku segera kirimkan padamu. Masih si gemuk itu. Bersama foto mesra Su Guanghan dan Fensueli. Maaf ya, bro. Siapa suruh kita sama-sama menderita? Saya hanya bisa memanfaatkan orang lain. Semua sudah siap di kamar 740. Masuk ke dalam langsung serang saya. Itu cucu saya yang tinggal di sini. Kalian siapa? Dia yang menyerang saya. Eh. Ayo cepatlah tangkap mereka. Cepat berhenti. Kalau tidak aku akan melaporkan ini. Itu bukan istri saya. Kalian pasti salah. Kamu masih bisa bicara. Lihat ini apakah ini kamu dan istri saya. Kamu suami Fensueli. Sialan, berani-beraninya kau pakai topi hijau di depanku. Jika kalian terus memukulku malam ini, aku akan melaporkan ke polisi. Laporkan saja, kau cari pelacur. Setelah melapor, kalian berdua juga tidak akan bisa lari. Istrimu justru pelacur. Kami berdua pacar yang datang untuk melihat rumah. Ada masalah? Masih bilang pacar? Pacar main-main seperti ini? Saya akan melaporkan bahwa kalian berdua adalah pasangan. Sialan, saya mengakui sebagai penjahat. Jangan. Kakak jangan lapor. Kakak, saya salah. Saya tidak berani melapor. Haha, ternyata memang pelacur. Mungkin mereka keluar untuk mencuri orang. Takut si cewek kecil ini memukulnya. Kalau saya tidak,
Kamu tidak, saya akan lapor. Kirim 2 video ini ke internet. Jangan lapor polisi. Periksa aku. Kuat. Cari Lily. Cari saja, bawa pulang. Kamu keras sekali ya, pulanglah. Hahaha. Kenapa sudah kembali begitu cepat, sayang? Ada apa dengan wajahmu? Tidak ada apa-apa, aku hanya terjatuh. Kenapa begitu ceroboh? Wow, rumah yang tadi sangat bagus. Aku suka rumah itu, aku mau yang itu. Rumah yang kalian lihat barusan, kan? Pencahayaannya yang terbaik. Dan kompleks ini, fasilitasnya sangat lengkap. Di dekat sini ada pusat perbelanjaan besar. Sekolah menengah unggulan juga sangat dekat. Hanya saja harga rumahnya agak tinggi, uang muka. Perlu 500.000 sebagai uang muka, 100.000. Itu yang diberikan Xiao Han sebagai mahar untuk kakakku. Tidak pas untuk uang muka rumah itu? Bu, saya mau yang ini. Tapi mahar ini belum diterima, tidak apa-apa. Jika kalian benar-benar ingin rumah ini, bisa bayar uang muka 200.000 dulu. Rumah ini akan kami simpan untuk Anda. Nanti kalau sudah ada uang, bisa bayar DP. Bebek yang sudah dimasak masih bisa terbang. Ini bagaimana? Xiao Han? Tidak ada yang bisa menikahi Lily. Saya akan meminta tambahan 200.000 untuk menata kehidupannya. Belum ada uang hantaran yang diterima. Keluarga kita hanya punya 200.000. Ngomong apa lagi? Kalau dia tidak memberi, Lily tidak akan menikah. Uang muka sudah dibayar. Silakan bayar dengan kartu, tapi harus dijelaskan sebelumnya. Jangan sampai rumah ini tidak diambil. Uang muka tidak dapat dikembalikan. Ngomong apa lagi? Cepat bayar, ayo cepat. Oh sayang, kenapa kamu pergi begitu larat? Aku mau ke kantor ambil flash drive. Hati-hati ya. Aku tidak ingin lagi menjalani hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Kapan kamu akan cerai dengan istri rumahmu itu? Sekarang belum waktunya. Uangnya belum kubawa pulang. Silakan saja ditunda. 2 hari lagi ada perayaan ulang tahun perusahaan. Apakah wanita tua itu juga akan pergi? Tentu saja akan pergi. Hei, kamu mau melakukan apa? Jangan bertindak sembarangan. Ya, aku tidak sebodoh itu. Nanti aku akan mengenakan pakaian yang paling mewah. Elegan menarik sekelompok biola. Beritahu wanita berwajah kuning itu apa itu wanita sejati. Tak bisa menahan diri ingin naik posisi. Kan? Aku akan mengabulkanmu. Baiklah, nanti. Kita lakukan di depan pacarmu. Biarkan dia melihat apa itu pria yang benar-benar berani. Ayah. Kamu akhirnya datang. Mari kita bekerja sama. Saatnya aku berbicara. Aku mencarimu. Ini lagi soal ini, kamu mau bagaimana? Sayang, kamu kemana saja? Aku ke toko serba ada beli kondom, entah kenapa. Kondom di rumah kita cepat sekali habis ya. Oh ya, besok malam, adalah acara perayaan ulang tahun perusahaan kami. Saya sudah mendaftar untuk solo biola. Tolong buatkan saya VCR yang sedikit lebih indah. Saya ingin menayangkannya di layar besar. Baiklah, serahkan saja pada saya, profesional ini. Nanti kita akan uji coba bulan ini. Saya akan mengumpulkan semua program yang baru saja saya dapatkan. Yang mengejek kekhawatiran ini, Zhang Wu. Malam ini tidak baik, kamu akan diingat dengan buruk. Selamat malam. Wow sayang, kamu sangat cantik. Malam ini, pasti kamu adalah bintang paling bersinar di antara ratusan karyawan perusahaanmu. Itu sudah pasti. Tentu saja. Latar belakang yang sangat indah pasti akan sangat diperbesar. HMPH, wanita berwajah kuning.
Malam ini aku pasti akan membuatmu merasa rendah diri. Akhir yang penuh kebencian. Atau suamiku yang terbaik sudah pergi. Halo, ayah mertua. Malam ini aku akan melamar Lily secara terbuka di aula pernikahan Hotel Kaiser. Anda dan ibu mertua serta Zhang Yang. Silakan datang. Tolong pastikan untuk hadir ya. Baiklah, baiklah. Sudah lama tidak bertemu ya. Ini adalah VCR yang akan saya gunakan untuk tampil nanti. Ingat untuk menyalakan kecerahan tinggi saat diputar. Bagaimanapun juga, saya adalah bintang paling bersinar malam ini. Saudara ipar mengundang begitu banyak orang. Semua ini karena kamu baik kepada kakakku ya. Itu adalah putriku yang begitu baik hati. Dia harus dipasangkan dengan menantu yang hebat. Hahaha, sekarang, anak muda benar-benar tahu cara berromantis. Minta pertunangan saja sudah bikin acara sebesar ini. Aku suka, hahaha. Lin Li segera akan membawa pertunjukan yang luar biasa. Kalian perhatikan baik-baik. Berikutnya, mari kita sambut Sang Lily untuk penampilan solo biola. Apakah ini benar-benar bagus? Ini yang saya tulis. Apa yang terjadi ini? Ah, ada apa di belakangmu? Wow. Wow, apa yang terjadi ini? Ini adalah kakakku. Ini terlalu tidak tahu malu. Cepat matikan, cepat matikan. Sayang, sayang. Ini tidak mungkin benar. Ini pasti palsu. Pasti ada yang menjebak saya. Ada dendam yang terjalin. Xiao Han, apa ini ulahmu? Kenapa kamu ingin menyakitiku? Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Bukankah Su selalu bilang untuk menunjukkan apa itu keberanian? Seorang pria? Aku berpikir dia sangat berani. Mari kita semua lihat. Baiklah, kamu teriak saja. Keluargaku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Sampai sekarang kamu masih menyalahkan saya. Yang berselingkuh itu adalah putrimu. Dan kapan keluarga kalian mengajakku? Tidak sekalipun aku bukanlah yang ingin mendekat. Siapa di keluargamu yang pernah memperhatikanku? Bukankah itu karena kamu hampir 30 dan tidak ada pencapaian? Kamu hanya 2 tahun lebih muda dariku. Belum pernah bekerja sehari pun? Aku tidak menghasilkan uang sepeser pun. Bagaimana kamu berani mengkritik saya? Berkreasi dari hidup orang tua. Tidakkah kamu ingin memikirkan masalahmu sendiri? Uang yang saya hasilkan setiap bulan hanya tersisa 500. Sisanya saya berikan padamu. Makan, pakaian, dan kebutuhan dia semua yang terbaik dari saya. Saya patuh dan taat. Dia berani untuk bertindak. Apa kesalahanku? Xiao Han, kita kan belum menikah. Kamu tahu aku punya pria di luar. Kamu bisa putus denganku. Kenapa kamu harus membuat keributan seperti ini? Seandainya kamu tidak ada di riasan wajahku. Tapi pergi bersenang-senang. Seandainya kamu tidak bersamaku saat itu. Panggil pria lain sebagai tuan. Jika kamu tidak setuju menikah denganku hanya karena dia, aku bisa berpisah dengan cara yang baik. Ini adalah kamu yang terus-menerus mempermalukanku. Aku sebagai hiburan. Aku juga tidak akan mengatakan di depan banyak orang bahwa pacarku mempermalukanku. Aku juga malu. Apakah kamu sangat terikat dengan cara kotor yang dimainkan oleh Suzuo? Diamlah, Su Guanghan. Su Guanghan. Sayang, pacarmu memanggilmu. Su Guanghan, karena situasinya sudah sampai di titik ini. Istrimu juga sudah melihatnya. Baiklah, cerai saja. Kita tidak bersama sebagai suami istri. Jangan dengarkan omongannya. Semua ini karena dia, si brengsek ini yang menggoda saya. Saya yang menggoda kamu. Dulu kamu yang bilang menemani kamu tidur, supaya perusahaan mau menerima saya. Bagaimana bisa sekarang jadi saya yang menggoda kamu? Diamlah kamu. Kamu hanya seorang resepsionis. Apa sampai harus menemani seorang pria tua tidur? Adik, apakah kamu sebegitu tidak berharga? Aku juga akan memberitahumu. Bukan hanya kamu. Departemen Keuangan Perusahaan, Manajer Departemen Humas, Kepala Departemen Pemasaran, semua juga harus menemani dia tidur agar bisa diterima bekerja. Kenapa hanya kamu yang terlibat begitu dalam? Sayang, aku salah, sayang, tolong maafkan aku, sayang. Tapi banyak orang yang melihat ini. Suamiku, jika aku memaafkanmu, aku jadi kehilangan muka.
Sang Linlin, kau wanita hina. Mulai sekarang, aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Sekarang kamu puas, gadis? Sekarang cepat-cepat minta maaf kepada Xiao Han. Minta dia memaafkanmu, kenapa kamu tidak tahu? Xiao Han sudah setuju memberikan 500.000 sebagai mahar. Aku ingin memanfaatkan uang ini. Untuk uang muka rumah untuk adikmu. Aku sudah memberikan uang muka 200.000 untuk properti. Jika 300.000 yang harus dibayar selanjutnya tidak bisa dibayar, uang kami sebesar 200.000 akan hilang. Ternyata kamu sudah lama merencanakan ini. Jika tidak karena mereka yang serakah, bagaimana mungkin kita tertipu? Aku punya kejutan lain yang lebih besar untukmu. Apa itu? Kamu akan tahu saat waktunya tepat. Saat itu kamu akan benar-benar terperosok ke dalam rencana 18 sekolah. Semua orang sudah melihatnya. Aku dan Sang Lili sudah memisahkan diri dari satu sama lain. Sebelumnya, aku dalam kebingungan karena dia menggoda aku. Di depan semua orang, aku bersumpah. Aku bersumpah mulai sekarang. Jika aku masih memiliki sedikit hubungan dengan Sang Lili, gantunglah kata-kata itu. Aku tidak akan mati dengan baik. Baiklah, kamu sudah cukup bersumpah. Sayang, bisakah kamu memaafkanku? Tapi itu tidak bisa dianggap sepenuhnya memaafkan. Lalu, apa yang kamu inginkan dariku? Di kompleks perumahan kita, kita berdua akan mengambil bukti perceraian. Namun tidak sepenuhnya terpisah. Aku akan memberikanmu masa observasi selama 3 bulan. Jika kamu bisa menjaga diri dengan baik dalam 3 bulan ini, aku tidak akan mengajukan cerai. Istri, kita tidak perlu menerima sertifikat cerai kan? Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Orang yang selingkuh adalah kamu. Meski begitu, jika aku menuntutimu, kamu tetap harus meninggalkan rumah dengan kosong. Iya. Saya setuju. Kepala kecil. Pergi saja, anjing jelek tidak menghalangi jalan. Dulu di mata saya, itu makanan anjing. Itu pria lain, ya. Bagaimana bisa menjadi makanan anjing yang dibuat? Kau benda hancur. Kamu bilang kamu pergi berselingkuh. Bahkan dengan posisi terbalik. Dan tertangkap. Kalau tidak karena Xiao Han menemukannya. Bagaimana rumah kita bisa mengalami kerugian besar seperti ini? Kalau tidak karena hantu mati itu memberikan tugas padaku. Bagaimana mungkin aku menikahi orang yang tidak berguna itu? Sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Kau harus terlebih dahulu menenangkan Xiao Han itu. Kalau tidak, uang tanda jadi 200.000 kita akan hilang sia-sia. Ya, memang begitu. Tentu saja aku punya ide. Istriku, kita berdua sudah lama sekali tidak romantis seperti ini. Itu bukan untuknya. Untuk siapa? Dia. Xiao Han, kamu datang ke rumah kami untuk apa? Kamu kan sudah pernah ke rumahku. Ini adalah saling membalas jasa. Kamu. Sayang, maksudmu apa ini? Kita berdua sudah bercerai. Apa urusanmu dengan apa yang kubuat dengan pria lain? Kalau kau mulai banyak bicara, kau akan kehilangan kesempatan sepenuhnya untuk bisa menikah denganku lagi. Bukan urusanmu ini. Kau masih berpikir akan makan daging kami? Itu mimpi. Sebenarnya, sejak awal aku sudah tahu, kau bukan detektif pribadi. Jadi, ternyata kau sudah tahu dari awal. Malunya, tapi kamu masih mau berperan bersamaku. Aku melihat kita berdua saling memahami. Lagi pula, setiap pertunjukan pasti butuh sutradara, bukan? Kamu adalah pilihan terbaik sebagai sutradara. Sebenarnya aku ingin memanfaatkanmu, tapi ternyata kamu malah menggunakan aku untuk membalas dendam. Kak, kenapa kamu menangis? Dulu ayahku bilang tidak mengizinkanku menikah dengan Su Guanghan. Saya sendiri tidak mau mendengarkan. Saya selalu bilang kepada ayah, saya menikah dengan orang yang tepat, menikah dengan suami yang baik. Juga karena saya terpesona sendiri. 5 tahun masa muda saya terbuang untuk seorang pengkhianat. Kakak, minumlah pelan-pelan. Kamu juga melakukannya, aku akan melakukannya. Kakak,
Tidak bisa begini. Apa yang tidak bisa? Kamu lajang, aku lajang, kamu takut apa? Tapi Subo masih di sebelah. Sugonghan tidur dengan istrimu di rumahmu. Kamu tidur dengan istrinya di rumahnya, ya. Semakin keras kamu berteriak, semakin keras kamu berusaha, dia semakin marah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Ah. Ah. Sayang, aku sudah salah paham. Wow. Syuting selingkuh. Oh anjing kecil, akhirnya kau datang. Drone yang kami produksi diserang. Cepat tangani itu. Masalah sederhana seperti ini. Hanya teknisi yang bisa menanganinya. Oh lihatlah di seluruh Green Vine. Siapa lagi kalau bukan Xiao Han yang bisa melakukannya? Aduh, jangan diambil, kerja saja. Baiklah. Sombong sekali. Nanti ketika sudah datang, kalian semua harus pergi. Masih ada yang mau menambah masalah, ya? Masalah yang begitu rumit. Dengan cepat bisa diselesaikan. Tentu saja, sistem ini adalah hasil kerja keras dari Sugong sendiri. Kalau bukan karena urutan yang dibangun oleh Sugong, drone kita di pasar tidak akan memiliki daya saing sama sekali. Benar, bisa bersaing dengan kelompok teknologi seperti Hengfa. Semua berkat Sugong kita. Ada apa, Manajer Gong? Bukankah masalahnya sudah teratasi? Kenapa kamu masih khawatir? Dulu drone kita sama sekali tidak bisa bersaing di pasar. Bahkan hadiahnya, senilai 3 juta dari penjualan juga sulit didapatkan. Begitu kecil. Asalkan kita bisa terus mendapatkan investasi, kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita hanya mendapat uang dari kelas menengah. Apakah dananya sudah ada? Tidak, tidak, sudah ada bos besar yang bilang tidak. Apa manajer publik ini? Kamu sudah menjual perusahaan kita. Kalau begitu kita bisa tenang saja. Perusahaan ini juga hasil jerih payahku. Kita semua berusaha. Kalau kita punya uang, kita akan terus mewujudkan mimpiku. Sheng Han, apakah dia di perusahaan ini? Xiao Han, apakah dia di perusahaan ini? Su Guanghan, aduh. Tuan Su, akhirnya Anda datang. Kacang kenari sudah kami siapkan untuk Anda. Ini adalah pemilik yang mengakuisisi perusahaan kita. Bagaimana penjualannya? Kamu kenal dia. Bukan musuh, tidak bertemu. Lau Hu, saya ingin mengakuisisi perusahaanmu. Tapi harganya lebih tinggi dari harga pasar. Paham? Apapun syaratnya, silakan ajukan. Perusahaan tidak bisa dijual kepadanya. Apa maksudmu ini? Perusahaan tidak berniat menjualnya lagi? Sudah kuduga tidak ada. Aku katakan Siahai. Bagaimana kamu berbicara dengan Emersu? Kamu hanya seorang programmer biasa. Keputusan di perusahaan. Kapan giliranmu untuk memutuskan? Sepertinya programmer ini punya pendapat tentangku. Permintaanku adalah tidak bisa memecatnya. Gong Xiao adalah kepala teknologi perusahaan. Jika dia pergi, perusahaan tidak akan bisa beroperasi. Suamiku, jangan membuat kekhawatiran yang tidak perlu. Program drone sudah lama dibangunnya. Sekarang dia tidak diperlukan lagi, kamu harus memecatkannya. Sebelumnya kamu berjanji memberinya bonus 3 juta. Itu tidak perlu diberikan kepadanya. Apa salahnya? Kamu dan aku bilang tidak bisa ya tidak bisa. Jika Xiao Gong pergi, maka saya juga akan dipecat. Itu akan muncul dari mana? Apakah salah? Suzong, ini adalah mitra kerja saya. Saya bertanggung jawab atas bagian wali kota. Dia bertanggung jawab untuk mencatat, ya. Kalau begitu, bayar dia ganti rugi. Biarkan mereka berdua pergi. Apakah ini sulit dilakukan? Kalau begitu bagaimana kalau begini? Saya tambahkan 3 juta sebagai biaya akuisisi. Bagaimana? Ini hahaha. Lihatlah keributan ini. Sayang, kamu juga tahu. Perusahaan kita memiliki puluhan karyawan. Untuk mempertahankan. Atau kau harus mengorbankan demi saudara-saudaramu. Baiklah, Hu yang serakah. Baiklah, aku pergi. Ketika terakhir, sepertinya aku tetap tidak bisa. Baik. Saudaraku, aku pergi. Jangan antarkan. HMPH, nanti aku traktir makannya. Xiao Gong dan manajer Gong sudah pergi. Gak ada artinya lagi bertahan di perusahaan ini. Aku juga mau pergi, kamu. Oh ya, kalian semua mau memberontak ya? Ngomong sama kalian, aku punya uang,
Nggak khawatir kekurangan orang. Hari ini, kakak, gaji bulan ini nggak dapat 1 sen pun. Pergilah. Oh, benarkah kamu pergi? Kamu sudah pergi. Tidak ada masalah kan? Hahaha, Pak Su, tidak ada masalah, absolut tidak ada masalah. Keunggulan terbesar perusahaan kami adalah program drone. Programnya sudah sempurna. Cukup perlu pemeliharaan pasca produksi. Sebenarnya, orang-orang ini sudah lama tidak penting. Halo, Chairman. Saya mata-mata Honging Technology yang Anda kirim. Xiao Han membawa semua teknologi dan mengundurkan diri. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda untuk menaklukkan Xiao Han. Oh Tuhan. Anda juga tahu, saya adalah menantu dari grup Hengfa. Program drone yang dikembangkan oleh grup Hengfa tidak sebaik milik kalian. Jadi saya ingin mengakuisisi perusahaan kalian untuk membuktikan di depan mertuaku. Saya sedang menunggu kamu mengambil total jenderal. Nah, kontrak ini. Mencapai prosedur ini, kita, apapun yang terjadi, biarkan aku tetap di sisiku. Kali ini aku bertaruh seluruh hatiku. Jika kau kalah, berarti kehilangan segalanya. Hahaha. Pacar sudah pergi, pekerjaan juga hilang. Sekarang benar-benar tidak punya apa-apa. Saya Wei Changlin dari grup Hengfa. Permisi, apakah Anda Xiao Han? Saya. Perusahaan Hengfa Group bukan milik Gu Shooting. Jangan-jangan ayahnya tahu kita berdua bersama. Dia datang untuk membunuh saya. Saya tidak. Maaf, Anda salah orang. Dia pasti tidak akan salah, benar kan? Kenapa kamu ada di rumah saya? Saya hamil. Kamu harus menikahi saya. Saya hamil. Kamu harus menikahi saya. Kamu hamil. Benar, itu anakmu. Bukan karena kamu dan Su Guanghan sudah lama bersama. Menjadi pejabat mengatakan itu anakku. Apakah kamu sengaja mencari orang lain untuk disalahkan? Xiao Han, kau selalu mengatakan kau mencintaiku. Dan bersumpah di hadapan langit bahwa kau akan menikah denganku. Sekarang aku sedang mengandung anakmu. Namun kau malah menolak dan menghindar dariku. Aku sangat kecewa denganmu. Kau bukanlah seperti Su Guanghan. Masihkah kau berani mengatakannya padaku? Sang Linlin, wajahmu terbuat dari besi? Wajahku bukan terbuat dari besi. Tapi cintamu padaku seperti besi. Kau benar-benar membuatku mual. Jangan mati, oke? Jika kau mati, anak di perutku tidak akan punya ayah. Bagaimana kau bisa yakin anak itu milikku? Saat aku bersamanya, aku selalu memakai kondom. Tapi kamu tidak pernah membawa. Aku menjalin hubungan denganmu untuk menikah. Ngapain bawa itu? Yang penting kamu mengakui saja. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan kamu hamil? Aku sudah tahu kamu akan mati-matian seperti ini. Aku Zhang Lili tidak pernah bertanya tanpa alasan. Dokter bilang dinding rahimku tipis. Tidak boleh melakukan aborsi. Kalau tidak, seumur hidup tidak bisa hamil. Jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Mari kita menikah. Kita sudah seperti ini, kamu masih mau menikah denganku? Kamu tidak merasa jijik, aku malah merasa jijik. Siapa yang menyebabkan keadaan seperti ini? Semua orang bilang masalah keluarga tidak boleh diumbar. Kamu memutar video itu di depan ratusan orang. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Tidak ada yang akan tertawa pada semua orang. Hanya akan tertawa pada kamu, si brengsek yang dikhianati. Jangan omong kosong. Pada akhirnya, karena kamu, aku tidak akan bisa menikah juga. Lagi pula, aku juga sedang mengandung anakmu. Aku juga pasrah. Biarkan saja seperti itu. Kita berdua sudah lama tidak melakukan itu. Hari ini aku akan berbaik hati memberikanmu kesempatan 1 kali. Anggap saja kita memaafkan masa lalu kita. Berikan pakaianku padamu. Kalian sudah seperti itu. Duduk di rumahku. Di kantor duduk. Di mobil juga duduk. Nanti aku tidur di satu tempat tidur denganmu. Aku merasa jijik. Bisakah kita tidak membahas hal yang lalu? Siapa yang tidak bosan dengan makanan di rumah dan tidak ke restoran untuk makan enak? Paling tidak aku akan sedikit lebih menjaga diri ke depannya. Ngomong-ngomong tentang aku dan Su Guanghan, kamu menyadari, aku lebih senang bermain dengan mantan-mantanku yang lain. Kamu tidak melihat, bukankah itu hanya seperti itu? Tidak tahu kenapa kamu merasa bingung. Sang Lili, pandanganku semua hancur karena kamu. Dulu aku merasa, kamu adalah teratai putih yang tumbuh dari lumpur kotor. Ternyata kamu adalah lumpur itu sendiri. Kamu tidak mengerti ini adalah perbedaan kontras. Tidak punya uang mati saja. Aku akan mati kemana-mana. Siapa yang punya bentukmu cari dia saja. Sekarang saya punya perut besar. Cari siapa lagi? Jika bukan karena unfollow dia memang pengecut. Tidak bisa melepaskan istri kaya itu. Kamu pikir aku akan merendahkan diri untuk mencarimu? Jangan membuang-buang kata. Aku sudah memindahkan barang-barangku. Pilih hari, rumahmu kasih mas kawin, kita nikah. Aku berbuat dosa apa di kehidupan sebelumnya? Sehingga di kehidupan ini aku disiksa seperti ini. Ada anjing di rumah?
Siapa itu? Pembunuh yang mengejar saya. Pembunuh? Apa yang kau lakukan di luar? Sekarang pembunuhnya datang ke rumah. Barusan aku berhasil kabur. Siapa tahu kalau nanti dia masuk dan membunuhmu juga. Tapi tidak apa-apa. Kita akan menikah. Mari kita mati bersama. Siapa yang mau mati bersama dengannya? Jangan panggil saya tiga tua mereka. Ternyata kalian ingin saya masuk ke sistem Hongfa. Saya kaget. Ya. Pemimpin kami, Sucai, selalu memperhatikan Anda. Dia mendengar bahwa Anda baru saja keluar dari Hongyun Technology. Dia langsung mengirim saya untuk mengundang Anda. Saya pikir itu karena penugasan yang cukup besar. Kamu kenal nona besar kami? Dengar-dengar, saya tidak akrab. Tentang perlakuannya, ya. Dengar-dengar, di Hongyun Technology, selalu berhutang 3 juta bonus kepada Anda. Begini saja, bonus masuk Anda adalah 3 juta tunai. Ada juga bonus tahunan dan 5 asuransi. 1 emas, cuti tahunan 1 bulan. Kami juga akan berada di pusat kota. Membantu Anda membeli properti mewah di atas 3 juta. Dan sebuah Maybach 580. Bagaimana menurut Anda? Syaratnya. Ya, cukup biasa saja. Nah, ada permintaan apa saja yang bisa disampaikan? Uang bukan masalah besar. Memang ada beberapa permintaan sih. Sampaikan saja, asalkan kami bisa memenuhi. Kami wajib memenuhinya. Tim teknis di leher rahim kami. Beberapa orang sudah keluar. Bisakah kita mengemasnya dan merekrut bersama? Tentang kompensasi. Jangan sampai terlalu buruk ya. Tenaga teknis inti dari Hongyun Technology. Itu pasti rekan lamamu. Bekerja sama pasti sangat kompak. Ah, ada juga manajer Gong. Dengar-dengar dia baik dalam hal karakter dan kemampuan manajerial. Yang semuanya adalah yang terbaik. Bagian teknologi. Selalu menjadi kekurangan kami di grup Hengfa. Jika kalian bisa bergabung dengan kami di grup Hengfa, itu akan menjadi berkah besar bagi kami. Haha, maksud Anda adalah mereka akan diterima bersama dan mendapatkan gaji yang baik. Saya setuju. Kesepakatan itu sudah dibuat. Jadi kapan kita memutuskan untuk mulai bekerja? Hari yang baik adalah hari ini. Hari ini saja. Baiklah. Xiao Yong. Kakak ipar, bagaimana ke depannya? Kamu sudah menjadi kepala bagian teknologi di perusahaan kita. Gajinya, saya akan naikkan 10 kali lipat untukmu. Kerja dengan baik, saya sangat berharap padamu. Hahaha. Kakak ipar, saya tidak bisa. Xiao Han sudah menyiapkan programnya. Apa yang tidak bisa kau lakukan? Ada masalah, Manajer Hu. Sistem sedang bermasalah. Maafkan saya, manajer. Sistem sedang bermasalah. Panik apa ini? Tidak lihat Lugong di sini? Mengapa masih bengong? Pergi tangani. Saudara iparku, aku tidak tahu bagaimana caranya. Xiao Han pergi ketika. Bukankah seharusnya ada rencana darurat? Kamu tinggal ikuti saja, kan? Rencana darurat ini akan mengalami bug. Nanti celah sistem akan semakin banyak. Sistem ini akan runtuh. Saat itu tidak ada harapan lagi. Selesaikan yang ada sekarang, baru kita pikirkan nanti. Peduli apa dengan masa depan? Saya ingin membahas biaya akuisisi. Kerugian perusahaan itu urusan kita apa? Lagi pula ada Suguan Hang yang mendukung. Kamu takut apa? Benar-benar ada lagi. Di perusahaan jangan sembarangan berbicara dan menjelaskan. Harus hati-hati, ya? Mengerti, kakak ipar? Jangan biarkan kamu memanggil suami Hu pergi. Ada apa? Tidak ada masalah yang dikatakan, kan? Belajar tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Semua berjalan lancar, ya ampun. Kepala Departemen Teknis baru di perusahaan kita. Dalam hal teknologi, dia bisa mengalahkan kita 10 kali lipat. Bahkan jika ada sedikit masalah. Itu adalah hal yang bisa ditangani dengan mudah. Hahaha. Itu bagus. Aku percaya kamu dalam bekerja. Selama kita terus menekan sistem yang ada. Aku tidak akan kekurangan manfaat darimu. Tenang saja, Presiden 11. Selama aku ada di sini, Hongyun Technology akan segera berdiri di puncak awan. Haha. Begitu perusahaan Denggo Public, kamu akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di bawahku. Bayangkan kemewahan dan kekayaan yang tak terbayangkan. Hu pasti akan bekerja keras dengan sepenuh hati. Silakan sibuk saja. Aku masih harus pergi menemui istriku untuk mendapatkan pujian. Baik.
Paviliun buku kuno? Ah, paviliun buku kuno. Aku sudah bersamamu cukup lama. Keluarga masih tidak mempercayaiku. Kali ini aku pasti akan meraih prestasi. Agar kamu dan orang tua yang tidak tahu diri itu, semuanya akan harus menghargai aku. Dan juga si Xiao Han. Berani merebut wanitaku. Cepat atau lambat suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di depanku meminta-minta. Xiao Han. Tidak menyangka suatu hari nanti, aku bisa datang ke grup Hengfa memimpin teknologi. Ini adalah bagian kedua dari karierku. Grup Hengfa memiliki kekuatan finansial yang besar. Peralatannya canggih. Kali ini kita akhirnya bisa beraksi. Saya juga sangat senang bisa bekerja bersama kalian. Dan tidak ada lagi orang seperti manajer Hu yang mengatur kita. Selama kita bekerja sama, saya percaya kita bisa menciptakan sistem drone yang lebih sempurna. Kami juga merasa percaya diri. Perusahaan baru ini memiliki banyak keuntungan dan sangat baik. Kita semua harus berterima kasih kepada Xiao Gong. Mari kita berterima kasih kepada Xiao Gong. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Mulai bekerja, mulai bekerja. Wah, Presiden 11 terlihat sangat bersinar ya. Itu karena saya bilang, apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menyembunyikan dari mata tajam istriku. HMPH. Lihat. Ini apa? Hak kepemilikan sistem drone Hongyun Technology. Ini bukan sesuatu yang juga diinginkan ayahku? Kamu dapat ini dari mana? Orang-orang bilang aku Su Guanghan adalah pria yang bergantung pada wanita. Itu karena mereka tidak bisa melihat. Siapapun tidak tahu tentang kekuatan tersembunyiku. Aku. Jika bahkan hak milik ini tidak bisa kudapatkan, bagaimana mungkin aku pantas menjadi bintang di perusahaan teknologi Mengfa? Bagaimana mungkin aku pantas menjadi lelakimu, Gu Shooting? Hak milik ini. Jangan bilang ini palsu. Jangan mengintip orang hingga terlihat tertekan. Coba lihat lagi. Ini apa? Pemilik sah dari Hongyun Technology tidak terlihat saat itu. Benar, saya baru saja mengakuisisi Hongyun Technology hari ini. Kepemilikan sistem drone mereka. Jadi secara alami menjadi milik saya. Dengan ini, perusahaan Hengfa milik mertuaku akan tidak memiliki pesaing di bidang teknologi. Haha. Ngomong-ngomong, sistem yang disebut penggoncang dari Hongyun Technology itu adalah kamu. Dia bilang, pasti adalah menteri teknologi yang baru, Lu Yong. Benar, dan si jenius pemrograman ini selalu mengikuti saya. Sangat setia. Tampaknya kamu juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Tentu saja, sayang hahaha. Sudah berapa hari kita tidak bertemu? Kamu kangen suami, kan? Tidak ada suami? Ya tentu saja. Apakah kau juga merasa haus dan lapar? Ayo kita kembali ke kamar. Suamiku telah menabung banyak peluru untukmu. Nanti aku akan memberikanmu satu gerakan. Menghidupkan kembali yang sudah mati. Aku pastikan kamu akan merasakannya berkali-kali lipat. Ingin terbang ke surga? Ingin mati ria? Tidak bisa berhenti. Menyeka lutut minta ampun. Oh tapi ya. Kamu tetap simpan pelurumu dan cari Zhang Luli saja. Menurutku dia cukup menikmati bukan sebagai istri. Mengapa kamu tidak membuka sedikit pun? Aku sudah lama meminjam uang darinya. Seperti yang dikatakan pepatah, pria nakal yang kembali ke jalan yang benar lebih berharga dari emas. Ah, lihatlah padaku. Karena program penting ini. Kurangi sekali saja untukku. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa merasakan hujan setelah lama kekeringan. Apa salahnya? Haha. Aku tidak bisa memenuhi semua kebiasaan anehmu itu. Tapi aku lihat Zhang Lili cukup menikmatinya. Mending kamu cari dia saja. Haha. Sayang, aku mengerti. Kamu cemburu. Haha. Zhang Lili hanyalah seorang wanita murah meriau. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan istri mulia saya? Ayo kembali ke kamar dan berikan istriku kenikmatan. Oh tidak perlu, Pak Su. Saya baru saja mendapatkan kenikmatan. Jadi tidak perlu repot Anda. Lagi pula, pacar saya sebentar lagi akan tiba. Ayo pergi jangan biarkan dia salah paham tentang pacarku. Ya.
Apa yang berani ini? Menantang saya untuk wanita? Kakak mantan suami juga ada ya? Apakah kamu sudah makan malam? Kalian serius nih? Tapi belum tentu juga. Mungkin suatu hari nanti. Saya akan bosan dan ganti yang lain. Aku sekarang single. Mau main bagaimana saja. Tidak perlu repot-repot Wusi yang baik hati. Lalu apa masalahnya? HMPH, barang-barang ini masih ada di tanganku. Kamu masih bisa memutuskan hubungan dengan dia sekarang. Jika tidak, saya akan menyerang. Saya akan menghancurkan grup Hengfa kalian. Tapi, saya tidak tertarik dengan urusan ayah saya. Kalau dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang hanya mengandalkan orang lain, saya rasa lebih baik dia pulang dan menikmati masa tua. Saya mengandalkan orang lain. Lalu dia itu apa? Setidaknya Xiao Han masih muda dan bertenaga. Jika sudah merasa puas, dia hanya akan mengibaskan ekornya. Seperti anjing kecil yang lincah. Tidak seperti kamu yang begitu menggoda. Ketika aku sepenuh hati padamu, bagaimana denganmu? Justru kamu bersama si pelacur Zhang Lilin itu. Sekarang masih berusaha merebut harta warisanku. Sungguh serigala yang tidak pernah kenyang. Baiklah. Aku adalah serigala, kita lihat saja buku catatannya. Tunggu dan lihat. Seorang pemalas yang tidak bekerja dan dikhianati oleh pasangannya. Seorang wanita brengsek dengan payudara besar. Nanti kau akan melihat bagaimana aku merobek kalian menjadi serpihan. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berdua merayap di depanku. Memohon ampunku. Betul-betul menakutkan ya. Tunggu saja. Hati-hati, Suzong. Bangkai. Nikmati saja bermain dengan wanita berwajah kusam itu. Hati-hati, bisa saja wanita berwajah kusam ini menguras habis kamu. Hati-hati, mantan suami. Kenapa dia harus memperlakukanku seperti ini? Aku dulu mengabaikan penentangan ayahku. Harus berjuang mati-matian untuk menikahinya. Takut dia kehilangan muka. Aku sudah memberinya muka di luar. Membukakan perusahaan untuknya. Membantunya membangun jaringan. Tapi dia justru memperlakukanku sebagai musuh. Apa yang sebenarnya salah dengan diriku? Kau sudah melakukannya dengan baik. Dia beruntung bisa menikahimu dalam 8 kehidupan terakhirnya. Jika aku bisa menikahimu, aku rela mengorbankan 10 tahun umurku. Jangan menenangkan aku. Aku hanyalah seorang wanita yang buruk. Seorang yang tidak mampu mengendalikan suaminya. Tidak. Kamu adalah orang yang paling penting bagiku di dunia ini. Paling cantik yang pernah dilihat. Wanita yang paling lembut. Siapapun tidak bisa mengatakan kamu buruk, termasuk dirimu sendiri. Benar. Setiap kalimat nyaman. Ini apa ya, untukmu? Yang diberikan padaku ya. Karena kamu dan aku sudah tidur bersama. Itu tidak benar. Tidak heran kamu bisa terluka oleh cinta dan dikhianati. Kamu terlalu mudah terlibat dalam peran, ya nak. Hidup ini sudah cukup sulit. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Pikirkan terlalu banyak juga tidak ada gunanya. Jangan-jangan kamu juga tertarik karena aku dari grup Hengfa. Anak perusahaan direktur utama itu, kan? Kau ingin makan nasi orang lain, ya? Kau pikir apa? Tapi dia lebih dermawan daripada yang bernama Su itu. Barang ini harusnya harganya beberapa ratus juta, ya? 300 juta. Berlian sebesar itu. 300 juta masih harus kuterima. Kamu seorang karyawan. Dari mana kamu punya banyak uang seperti ini? Jangan tanya, terima saja. Kalau tidak, setelah aku menikah, uang ini akan menjadi harta pernikahan. Semua akan jadi milik Zhang Lili itu. Apa? Apakah kamu masih ingin menikahi Zhang Lili? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hamil dengan anakku. Kalau begitu, buat saja aborsi. Kamu tidak bisa mengorbankan kebahagiaan seumur hidupmu hanya karena satu anak. Zhang Lili itu tipe orang yang, kamu juga sudah tahu kan? Kamu bisa jamin setelah menikah, dia tidak akan berselingkuh lagi, tidak akan kuberi topi hijau lagi padamu. Perselingkahan ini hanya ada sekali atau selamanya. Aku tidak bisa menjaminnya, tapi anak itu tidak bisa lari. Dokter bilang, jika dia mengalami keguguran, dia tidak akan bisa hamil lagi.
Aku tidak bisa bertanggung jawab seperti itu. Setelah semua, anak itu milikku. Bagaimana kamu bisa yakin anak itu milikmu? Bagaimana jika anak itu milik Kris PhD? Sang Linlin mengatakan. Dia dan Kris PhD menggunakan metode pencegahan kehamilan. Tapi aku tidak ingin kamu menikahinya. Aku tidak akan membiarkanmu menikahinya. Tunggu sampai anak itu lahir lalu lakukan tes DNA. Tapi selama masa kehamilan, pasti ada yang harus merawat. Dan kemungkinan besar anak itu adalah milikmu. Apa yang dia katakan ada benarnya. Lagi pula, jika dia tidak begitu polos dan bertanggung jawab, aku tidak akan menyukainya. Aku bantu pasangkan untukmu. Aku sangat berharap anak itu bukan mirip dirimu. Tidak heran jika kamu terjebak dalam cinta. Dikhianati. Begitu mudah terbawa suasana. Anak kecil benci meniru cara orang lain berbicara. Aku mengizinkanmu merawat Sang Linlin. Tapi tidak mengizinkanmu berperilaku intim dengannya. Di sampingku ada kamu yang seperti ini. Ada. Lalu masih ada energi untuk menghadapi wanita lain. Jadi, Xiao Han dia setuju untuk menikahimu? Dokter bilang anaknya tidak apa-apa. Cuma kakinya patah. Syukurlah, anaknya tidak apa-apa. Bu, kamu tidak bisa sedikit saja peduli tentang kakinya? Siapa suruh kamu melompat dari lantai 3? Kaki itu bisa sembuh lagi. Tapi kalau anaknya hilang, uang mahar 500.000 itu juga akan lenyap. Kamu masih ibuku? Bagaimana cara berbicara dengan ibumu? Apa yang lebih penting, kamu atau uang? Takut padamu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak tahu malu jadi selingkuhan orang? Bahkan sudah membuat orang lain terlibat. Jangan bilang tentang kakakku. Ayah, wajahku sudah dipermalukan olehnya. Saya tidak akan bilang lagi. Kita masih berharap bisa menukar rumah dengan kakakku. Kak, kamu begitu yakin bahwa bayi di perutmu adalah anak Xiao Han? Bukan Xiao Han. Aku sama sekali tidak ingin hamil dari orang seperti itu. Setiap kali setelah bersamanya, aku selalu diam-diam minum pil KB. Jadi, setelah bayi ini lahir, tidak akan terbongkar kan? Ada sesuatu dengan acara ini. Xiao Han pasti akan melakukan tes DNA. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Su Guanghan itu pengkhianat yang tidak mengenalinya. Sekarang kita hanya bisa membohongi Xiao Han untuk menikah. Membuat mahar menjadi besar tidak masalah. Anak lahir kemudian bercerai. Anaknya akan diberikan kepadanya. Aku akan mencari orang kaya lagi. Orang ini tidak bisa kurang dari mahar. Uang muka rumah sudah dibayar. Ini yang paling penting. Dengan rumah ini, anak kita akan jauh lebih mudah mencari istri. Anakku, semua yang ada di kepalamu adalah tentang anak kesayangan. Apa? Kamu masih ingin dibandingkan dengan adikmu? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dianggap berharga? Kamu mengungkapkan hal-hal kecil itu. Saat itu aku ingin merobekmu. Bagaimana mungkin aku melahirkan ibu yang murahan seperti ini? Kamu tahu, bahkan berani membantah mulutku? Hal-hal kecil itu aku katakan padamu. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu. Itu adalah pensiunan pabrik lama di kantor kami, Lau Fen. Dan istrinya meninggal bulan lalu. Dia sekarang dipanggil Xuan Su. Saat aku bilang kepadanya, dia langsung setuju. Dia hanya menantikanmu untuk bercerai dan hidup bersamanya. Itu juga bisa. Menurutku, tubuh Pak Fen tidak akan bertahan lama. Aku akan merawatnya dengan baik. Setelah dia meninggal, harta warisan keluarganya akan menjadi milikku. Jadi, dia yang tidak punya anak. Nanti semuanya bukan milikmu? Tidak tahu kakek ini. Apa karma baik yang dia dapatkan? Sebelum meninggal bisa mendapatkan wanita secantik aku. Dia sih sudah beruntung dalam hidup ini. Tapi tidak usah bahas itu. Semua ini hanya penyesalan. Sekarang stabilkan Xiao Han terlebih dahulu. Memotong masalah mendesak. Kamu punya cara yang bagus. Kakak sudah menangkap basah dan masih bisa berdamai. Apa yang salah dengan itu? Aku punya kejutan yang lebih besar untuknya. Ahahaha. Cepat lanjut. Sistem baru Pak Wei sudah selesai dibangun. Bisa digunakan kapan saja. Lalu, bagaimana? Dibandingkan dengan sistem yang kamu bangun di Hongyun Technology. Pada saat itu karena keterbatasan perangkat. Sistem tersebut hanya bisa digunakan sambil dirawat. Tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Saya hanya bisa membuat rencana darurat. Tapi semakin banyak pengguna, semakin banyak celah. Dan jika saya tidak memeliharanya sendiri, pada suatu hari pasti akan runtuh total. Tapi sekarang sudah baik. Perusahaan Hengfa kami memiliki peralatan canggih. Modal kuat. Sistem yang baru dirancang hampir sempurna. Tidak akan ada masalah yang muncul. Katakan. Kamu katakan.
Hongyun Technology benar-benar buta, hingga berani memecat staf teknis inti. Sungguh, ini seperti menusuk diri sendiri dengan batu. Itu adalah takdir mereka. Mendapatnya adalah keberuntunganku. Ahahaha, Direktur Wei. Hal-hal yang lalu tidak perlu dibahas lagi. Tapi, saya telah meninggalkan satu rencana peningkatan untuk Hongyun Technology. Apakah itu akan berdampak pada kita? Dalam jangka pendek, iya. Rencana peningkatan ini seperti pedang bermata dua. Peningkatan yang dipaksakan akan memberikan terobosan sementara. Seperti cahaya yang kembali sejenak. Kemudian sistem akan sepenuhnya runtuh. Itu adalah kesalahan saya sebelumnya. Saya tidak sempat menghancurkannya sebelum saya dipecat. Itu adalah risiko. Itu adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Anjing kecil, kamu tidak perlu merasa bersalah. Hahaha. Sistem berhasil diperbarui. Setelah grup ini berkembang, kita hanya bisa mengaguminya dari jauh. Ya, Xiao Yong. Kau benar-benar seorang jenius. Lau Hu malam ini akan mengadakan konferensi pers untuk sistem baru kita. Saya sudah mengatur semuanya. Ayah, kau sudah datang. Kau ini bisa membuat sistem drone yang begitu luar biasa. Aku jadi harus melihatmu dengan cara yang berbeda. Tapi itu semua tergantung pada bimbingan Anda, kan? Oh iya. Saya dengar kau telah mengakuisisi Hongyun Technology. Benar sekali. Red Cloud Technology telah menjadi duri di mata Anda. Duri di daging Anda. Xiao Su terus memikirkannya siang dan malam. Dia berpikir untuk membantu Anda menghilangkan duri di mata ini. Setelah usaha yang tak kenal lelah, akhirnya berhasil mengakuisisi Red Cloud Technology. Bahkan programmer hebat yang disembunyikan oleh Hongyun Technology juga berhasil saya tarik ke bawah payung saya. Itu Wang Xiao. Bukankah dia sudah saya bawa ke grup? Hongyun Technology masih bisa menciptakan sistem yang begitu hebat. Apa mungkin ada ahli tersembunyi yang legendaris? Seharusnya tidak mungkin, kan? Saya baru-baru ini berselisih sedikit dengan syuting. Itu karena saya terus sibuk di luar. Upgrade sistem drone itu. Tidak bisa memperhatikan keluarga. Konflik apa konflik? Ini saya. Bicara saja terus terang. Kenapa bertele-tele? Justru karena saya terlalu sibuk. Membuat beberapa orang yang tamak akan kekayaan dan kecantikan. Penjilat memanfaatkan kesempatan ini. Apakah kau bilang putriku selingkuh? Ini semua salahku. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan syuting. Aku terlalu sedikit menjawab tentang syuting. Ini bukan salahmu. Tidak peduli alasannya. Itu salah dia. Aku mendidik putriku. Bahkan melakukan hal seperti ini. Meninggalkan semua norma dan etika di belakang kepala. Ayah. Kamu jangan menyalahkan kentang goreng. Tubuhnya memang lemah. Kalau tidak, cukup beri dia pelajaran verbal saja. Aku tidak akan apa-apa pada putriku sendiri. Nanti, pria yang menggoda putriku akan aku ajar dengan baik. Coba lihat siapa yang dekat dengan syuting belakangan ini. Itu adalah pencuri mati 11 Bo. Pria yang bersama syuting, ayah. Dia sudah punya pacar, dan pacarnya sedang hamil. Kamu bilang orang seperti itu bisa bersama syuting? Ini tidak akan membuat keluarga kita malu? Orang ini pasti tidak boleh membiarkanku menemukan alamat rumah pria itu. Kembali dan menghukumnya sendiri. Yang terhormat para pemimpin, para tamu, selamat malam. Sekarang silakan para pemimpin duduk. Xiao Hai, Mu Shanhe, bawa desain yang kamu buat untuk konferensi pers. Tunggu saja untuk malu, tapi tidak bisa membiarkannya merasa malu begitu saja. Aku ingin menambah sedikit lagi. Xiao An, ikut konferensi pers di toko. Keluarkan semua tentara Jinjie. Baiklah. Lain kali saya. Keuntungan terbesar dari sistem ini adalah dapat mengandalkan AI. Secara otomatis membedakan arah angin dan cahaya, sehingga dapat memberikan respons yang cepat. Silakan pemimpin berbicara. Kenapa ini datang lagi? Cepat, cepat, cepat. Heng heng heng. Baiklah. Kamu memutar video-video nakalmu di depan umum untukku. Apakah kamu ingin menantangku? Tidak. Jangan pikirkan kamu menguasai atmosfer drone MU. Itu bisa mengendalikan jari-jariku. Saya katakan, di mata saya itu sampah. Untuk lumpur yang tidak bisa disandarkan. Itu saya yang menaruh di hadapan putri Anda. Saya
telah memberitahu Anda. Saya tahu Anda selalu memandang rendah saya. Hari ini tidak ada salahnya saya katakan. Saya sama sekali tidak mencintai putri Anda. Saya hanya ingin menginjak kalian untuk naik ke atas. Hari ini saya berhasil. Hari ini saya berhasil. Saya sudah menguasai sistem drone tercanggih di dunia. Segera saya akan berdiri di puncak teknologi dunia. Gu Shanhe, kamu sudah tua. Mulai hari ini. Ini adalah era saya, Kuang Hanshu. Hari ini, semua yang hadir adalah para pemegang saham dari seluruh negeri. Mereka akan menyaksikan bangkitnya kekayaan bisnis saya, Kuang Hanshu. Nanti akan ada banyak dana ditarik dari grup Anda, Heng Fa. Semua akan mengalir ke teknologi Hongyun kami. Kau ini sudah saatnya pensiun. Jika aku harus mundur dari bisnis ini, agar anak perempuanku bisa melihat wajah sebenarmu. Itu sepadan dengan itu. Ayo kita pergi, tidak usah repot-repot mengantarkan kami. Semua orang? Tadi terjadi sedikit kejadian. Maaf telah merepotkan Anda. Saya yakin para pemimpin sudah melihat inovasi teknologi dari Hongyun Technology. Saya Su Guanghan bersedia menandatangani perjanjian taruhan dengan Anda semua. Dengan kecepatan tercepat. Membawa produk baru ke pasar. Saat itu saya akan berdiri bersama Anda. Di puncak dunia teknologi. Tentang perjanjian taruhan, Pak Su, apakah kamu terlalu radikal? Bagi kami para investor, itu sangat menguntungkan dan tidak merugikan. Tapi bahkan jika ada sedikit perubahan, kamu akan berani mengambil risiko, ya? Itulah kepercayaan saya terhadap sistem baru ini. Saya bersedia hidup dan mati dengan Hongyun Technology. Hidup berdampingan dan mati. Hei, kamu sudah menonton siaran langsung konferensi pers pria lajang? Sudah, Ketua. Bukankah kamu telah merekrut ahli program dari Hongyun Technology? Jadi tolong jelaskan padaku. Kenapa program drone dari Hongyun Technology diperbarui begitu cepat? Oh, jadi begini. Kalau begitu, aku akan memberikan hadiah besar lagi kepada Su Guanghan. Saudara ipar, Suzong telah mendapatkan pendanaan 20 miliar. Hanya dari Heng Fa Group saja sudah diinvestasikan 10 miliar. Tapi semua itu didapatkan melalui perjanjian taruhan. Kalau suatu hari sistemnya terbuka, semua itu akan sia-sia. Kamu gunakan untuk mengganggunya. Apakah itu berhubungan dengan kita? Perusahaan sekarang miliknya. Perjanjian taruhan ini miliknya. Lagi pula, dana akuisisi 10 juta sudah ditransfer ke rekening. Saya sudah aman memindahkannya. Hahaha. Ah, meskipun suatu hari nanti hancur. Kita sudah keluar dengan selamat. Nanti mau mati ya mati dengan cara yang lucu. Kakak ipar, minum. Apa? Si tua Gu Shanhe ini ternyata menginvestasikan 10 miliar untukku. Nyawa tua ini. Bagus, tidak bisa menang ya mencabutnya. Dia tahu tidak bisa mengalahkan Anda. Maka dia menaruh semua harapan di tangan Anda. Langkah ini bisa menyerang dan bertahan. Tidak apa-apa. Ini membuktikan. Dia sudah menaruh harapan sepenuhnya pada sistem baru saya. Karena dia sudah menyerah kepada saya, tujuan saya telah tercapai. Tapi tadi Gu Shanhe melihat rekaman itu. Apa dia akan membenci saya? Dia sudah berinvestasi lebih dari 10 miliar dolar untuk saya pada setahun yang lalu. Dia sudah mengakui hubungan kita di hadapan kekuatan mutlak. Menghina dia sedikit pun tidak masalah. Dengan investasi 20 miliar ini, dalam semalam ia menjadi pemimpin di industri otomotif. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, kau akan tunduk padaku. Kau akan menyerah di bawahku. Hahaha. Hahaha. Aku sudah tahu tentangmu. Kamu sendiri
Tetap saja serahkan pria itu dengan baik-baik. Awalnya aku tidak setuju jika kamu menikah dengan Su Guanghan. Namun kamu tidak mau mendengar. Hasilnya bagaimana? Tidak mendengar nasihat orang tua. Kau lihat kerugian ada di depan mata kan? Ayah, aku sudah diselingkuhi dan kau malah mencemoohku. Apakah kau sengaja? Aku sudah menyiapkan lubang untuknya. Kau tidak perlu khawatir. Ayah akan membantumu menghancurkannya. Dia sudah tidak jauh dari kehancuran total. Tapi kekasih kecilmu itu. Apa sih, pacar kecil? Kamu dengar dari siapa? Kalau ingin orang tidak tahu. Kecuali diri sendiri yang tidak berbuat. Pacar pria itu sudah hamil. Kamu tahu tidak? Anak itu apakah dia yang punya? Belum tentu. Lagi pula, meskipun itu anaknya, lalu kenapa? Aku tidak bisa menghadapinya. Kamu mau mengikuti jejak Su Guanghan, ya? Dia berbeda dari yang lain. Kamu menganggapnya seperti paman. Su Guanghan juga kamu bilang dia berbeda dari yang lain. Apa hasilnya? Sekarang aku meragukan pandanganmu. Pandanganku tidak ada masalah. Anakku adalah menantu yang kaya. Mengapa dia justru menyukai pria yang sudah punya anak? Ayah, jangan campur tangan lagi. Aku bisa mengurus urusanku sendiri, kalau kamu bisa mengurusnya dengan baik. Di layar besar pada konferensi pers hari ini, tidak akan ada adegan itu. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus mendengarkan aku. Sebelum Su Guanghan sudah mencarikanmu pasangan untuk menikah. Dia adalah penerus Halloween, Hong Shixian. Kebetulan dia sekarang lajang. Dan tidak keberatan dengan statusmu yang sudah menikah 2 kali. Jangan berbuat aneh, biarkan kalian bertemu. Aku sudah punya pacar. Aku tidak mau bertemu, ketemu atau tidak bukan tergantung padamu. Kali ini, kamu harus mendengarkan ibuku. Kamu bersih-bersih sebentar. Orang sudah datang. Bocah nakal tua. Nyonya. Tenang saja. Terima kasih. Nyonya cantik sekali. Oh maaf ya. Ini adalah kartu nama saya. Hong Shixian dari Wansheng Group. Betul, saya adalah ketua Dewan Wansheng Group. Hong Shiwan adalah putri dari Nyonya Jiahu. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Nama saya Zhang Linlin. Tidak disangka, putra dari grup Wanshi yang terkenal. Ternyata adalah seorang pria tampan yang penuh pesona. Terlalu memuji. Menurut saya, Nona Zhang adalah sosok yang cantik seperti Dewi. Saya tidak tahu apakah Anda sudah menikah sekarang. Di mana Anda merasa senang? Saya masih lajang. Sebelumnya saya bekerja sebagai resepsionis di perusahaan Diu. Itu sangat bagus. Saya juga lajang, ya. Apa maksud Bapak Hong dengan perkataan itu? Bagaimana kalau kamu bekerja di grup kami? Dengan begitu, saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan Nona Zhang, dan memiliki lebih banyak kesempatan berkenalan. Benarkah ini bisa? Saya sangat terhormat. Tapi, pendidikan saya tidak begitu bagus. Keluarga perusahaan. Pemindahan personel hanya butuh 1 kata dari saya. Sekarang tergantung pada keinginan Nona Zhang. Hari ini kebetulan saya bawa kontrak kerja grup. Jika Nona Zhang bersedia, sekarang bisa ditandatangani. Tentu saja jika Nona Zhang tidak bersedia. Saya juga tidak akan percaya. Bagaimanapun, hal-hal seperti takdir tidak bisa dipaksakan. Saya bersedia. Saya juga menuliskan kontak saya di atas. Baik. Nanti saya akan minta asisten menghubungi kamu. Jaga dirimu baik-baik. Besok saya bisa keluar dari rumah sakit. Saya tidak sedang bermimpi. Keberuntungan datang begitu cepat. Su Guanghan ada urusan. Tapi dia sudah punya istri. Xiao Han mencintai saya, tapi dia miskin. Sekarang ada seorang jomblo, yang kaya raya dan berstatus single. Tuhan tidak membiarkanku menderita.
Bukankah aku akan segera menjadi ibu rumah besar dari grup Wansheng? Penerima yang sempurna untuk menggantikan posisi. Go. Kamu ini ngapain? Kamu ini ngapain? Siapa kamu? Aku Momo, ya. Momo dari rumah Bibi. Ibumu bilang padaku kamu akan datang, ya. Kamu duduk dulu ya, otakku kena virus, aku bakalan bunuh. Baiklah. Sangat canggung. Kakak iparku bilang sudah. Kamu datang ke sini untuk mencari pekerjaan dan menginap selama 2 hari. Ya? Ya? Ibuku bilang menginap di luar tidak aman, tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu tumbuh besar sekali. Ada yang lebih besar lagi. Mau ku coba? Kamu membawanya untuk menguji aku apa? Kakak masih perawan, loh. Wajahmu memerah. Malam ini saya menginap di mana? Di kamar itu. Tempat tidur sudah disiapkan untuk Anda. Oh, kakak benar-benar perhatian. Saya telah berpergian sepanjang hari. Ada bau di tubuh saya akan mandi. Baiklah, silakan. Lupa, dulu saya cukup manis. Sekarang kenapa begitu berani? Syuting. Sudah lama tidak bertemu. Kak, kenapa kamu tidak pakai baju? Kak, aku tidak bawa piyama, kasih aku bajumu ya. Aduh, ada apa? Aku segera pakai, segera pakai. Kak. Kakak, kamu sekarang jadi lebih kuat ya. Kamu sekarang terlihat sangat seksi ya. Pakailah pakaianmu dengan baik saat kamu pulang. Jika ini benar-benar ada sesuatu, bagaimana aku menjelaskannya ke bibi kecilku? Bukan bibi kecil yang sebenarnya. Ibu dan ibumu hanya teman dekat. Sudah berjalan sepanjang hari, mari istirahat sebentar. Siapa yang bisa tahan Juchan? Aku menunggumu dengan setia. Kali ini aku pulang membawa 2 hadiah untukmu. Yang pertama, waktunya hampir tepat. Ayo. Hei hei. Apa itu? Kau gila. Sudah tiba. Segera kosong. Segera kosong. Kakak. Aku ingat kita pernah mandi bareng waktu kecil, kan? Waktu itu baru 5 tahun, ngerti apa sih? Sekarang kita sudah dewasa, jadi kita mengerti. Kamu sebenarnya mau apa? Aku ingin tahu panjang dan lebar kakak. Aku ingin kakak mencoba tubuhku. Jangan datang lebih dekat. Kau teriak, semakin bersemangat aku menjadi. Kau terus seperti ini dan aku tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahannya, maka nikmatilah. Ini di mana? Kumpulkan. Kenapa tidak? Tidak ada yang namanya itu. Dia tidak berguna. Tidak bisa, itu batasku. Aku bahkan tidak peduli apa yang kau pedulikan. Bagaimana jika ada hal-hal darurat? Membosankan. Cepat pergi dan cepat kembali. Aku sudah punya 1 anak. Kalau tambah 1 lagi, aku masih hidup nggak ya? Wah, anak ini memang bisa mengobati. Ini rumah siapa? Tebak saja. Jangan jual teka-teki padaku. Nanti masuk, kamu akan tahu. Jangan marah, ada aku di sini.
Xiao Han. Syuting. Kamu kenapa? Orangnya siapa? Kamu siapa sih? Ini siapa? Pacar? Tunangan saya. Apa? Kenapa tiba-tiba ada tunangan? Apa kamu cemburu? Kalau cemburu, segera putuskan hubungan dengan Sang Lili. Pertanyaan apa yang diajukan? Apa yang kamu lakukan? Di mana orang itu? Kamu menyembunyikannya di mana? Orang apa? Orang apa? Saya tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri. Lalu kau jelaskan ini apa? Jangan bilang ini milikmu sendiri. Syuting akan tahu ini milik mantanku. Belum sempat ku copot. Pindahkan barang Sang Lili jauh dari sini. Rasanya menjijikan. Ini bukan milik Sang Lili. Ini. Itu. Bukan. Kalau paman melihat, pasti ada masalah. Begitu masuk, langsung dibunuh. Bro, sudah larut malam. Besok masih harus kerja, kalau tidak kamu. Sebenarnya sudah larut. Peng Shixian, kamu pergi saja dulu. Saya malam ini mau tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Kenapa kalian bereaksi begitu? Apa salahnya saya tinggal di rumah pacar saya? Jika tidak kau bawa saya ke sini, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Terima kasih atas kejutanmu. Ini, kentang goreng belum dibersihkan di rumah saya. Terlalu berantakan, mungkin lain kali saya bisa membantu bersama-sama. Bukankah rumahmu juga rumah saya? Aku belum siap secara mental. Hah, siap secara mental? Baru pertama kali bertemu sudah mengajakku tidur, masih siap secara mental. Tidak apa-apa kan? Kalau tidak, ayo ke rumahmu. Kompleks ini memang jujur. Hari demi hari seperti ini. Xiao Han. Kenapa aku merasa kamu aneh hari ini? Biasanya melihatku seperti serigala. Kenapa hari ini seperti saudara? Ah, aku tahu. Apakah kamu diam-diam melakukan sesuatu di belakangku? Ayo, jujurlah. Tidak ada. Aku tidak berani. Apa masih di sini, Huang Xihyun? Ingin menjadi penerang ruangan? Wah, begitu ramai ya. Apakah kau tersesat? Xiao Han, maksudmu apa? Mengenakan celana tidak mengakui orang? Kau. Ah, keripik kentang. Apa yang dia bawa di dalam tasnya? Jelaskan kepadaku dengan jelas. Ada apa ini perlu dijelaskan? Ini sudah jelas, bahwa dia selingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuanmu. Kau benar-benar tidak malu. Meskipun dia Heng Guanghan seperti ini, Xiao Han masih begitu. Tidak ada pria yang baik di dunia ini. Semua adalah sekelompok bajingan. Syuting tidak seperti itu. Dia adalah adikku. Adik, kan? Aku tanya kamu, apa kamu adiknya? Kamu adalah adiknya, kan? Kamu tidak bisa melihatnya? Kami tidak memiliki hubungan darah. Ibuku dan ibunya adalah sahabat karib. Kami berdua tumbuh bersama sejak kecil. Ini yang disebut cinta masa kecil, kan? Sepertinya aku di sini tidak diperlukan. Aku pergi. Oh tidak, Tante marah. Tante apa? Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang dia. Xiao Han tadi di tempat tidur masih lembut dan penuh kasih sayang. Tapi sekarang begitu wanita itu datang, kau jadi kasar begitu. Kalian berdua jangan pura-pura lagi. Kalian ini benar-benar menjijikan. Nanti kita akan melakukan hal yang lebih menjijikan lagi. Aku sudah mengerti. Kau datang hanya untuk menuduh aku, ya? Kak, kamu bilang apa sih? Aduh, syuting. Ayo kita pergi saja. Saya benar-benar tidak bisa mendengarnya lagi. Kali ini kamu juga sudah melihat jelas, seperti apa orang Xiao Han itu. Tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti itu. Saya rasa saya sudah mengerti bahwa kalian berdua satu geng, ya? Xiao Han. Siapa yang berada di pihaknya? Kau tidak perlu menuduh orang lain, oke? Lalu apa yang kau cari tadi saat baru saja masuk? Mencari Youmomo, kan? Ah, kakak, kau sedang bicara apa? Aku tidak mengenal dia. Di kota ini, aku hanya mengenalmu. Cepat biarkan mereka pergi. Aku sudah membelikan semua barang-barang. Dia hanya ingin mendapatkan kelembutan dari kakaknya. Aku harap kamu juga akan mengatakannya nanti. Kamu sedang memanduku.
Kepada siapa kamu mengirim video? Bukankah kamu ingin orang lain melihat kami secara langsung? Oh, kakak, kamu benar-benar nakal. Tapi aku keponakanmu. Momo sudah sampai di ibumu. Beberapa tahun tidak bertemu, Momo sudah menjadi gadis besar. Yo Momo. Kamu cepat ganti pakaian yang kamu pakai itu. Aku tahu, Momo. Bukankah kamu mau siaran langsung? Pas sekali, biar Bibi melihat acara yang bisa ditampilkan oleh putrinya. Ibu, tidak ada apa-apa. Rumah kakak cukup besar. Pacar kakak juga sangat cantik. Mereka semua baik padaku. Mereka bahkan bilang besok akan membawaku mencari pekerjaan. Baguslah, jadi lebih paham. Jangan bikin kakakmu repot. Iya, Bibi. Tadi Momo bilang apa tentang panjang dan dalam? Itu maksudnya apa? Yo Momo. Ibu, waktu sudah tidak pagi lagi. Cepat tidur ya, selamat malam. Adik perempuanku cukup baik. Kakak ipar, tadi saya hanya bercanda. Jangan terlalu diambil hati ya. Saya hanya tinggal di rumah kakakku 2 hari. Tapi saya tidak ada di sini. Selamat malam. Hong Shisian. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres ya? Sudahlah. Lagi pula aku masih butuh hadiah darimu. Ingat untuk menerimanya dalam beberapa hari. Semoga kamu memiliki malam yang berharga. Aku pergi. Syuting, ini adalah kesalahpahaman. Apakah ini salah paham? Aku sudah tahu dalam hati. Pergi. Kita berdua masuk ke kamar untuk memberitahu kalian tentang rubah. Ini tidak baik. Ini namanya mengklaim kedaulatan. Mengerti tidak? Baiklah, masuk ke dalam. Hei, Zhou Mengmeng, bagaimana dengan urusanmu? Aku membayar mahal, kamu datang ke sini. Kamu hanya menyelesaikan tugas ini untukku. Aduh, Xiao Han ini terlalu keras kepala. Aku hampir berhasil. Komisi sudah dikembalikan 10.000. Kuat banget ya. Siapa yang bisa tahan ini? Pacar malam ini tergantung padamu. Hei, ibu kedua. Perutku sakit, cepat datang. Sakitnya luar biasa. Apa? Aku segera ke sana. Ada apa, sayang? Sang Linlin tidak enak badan, panggil Liming. Hei, Nona, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Anak itu tidak apa-apa, kan? Kalian siapa? Kalianlah yang telah mempermainkan perasaan putriku. Putrimu? Anda benar, Anda adalah ketua Gu. Karena Anda sudah mengakui. Ternyata Anda adalah pria yang berani bertanggung jawab. Wanita ini adalah orang yang berselingkuh dengan Su Guanghan. Ini adalah ayah Gu Shooting. Anda telah mengkhianati putrinya. Ketua, Su Guanghan yang memaksa saya. Anda seorang yang baik hati. Wanita, kamu menggoda menantu saya. Menyebabkan hubungan mereka suami istri retak, dan kamu memanfaatkan kesempatan itu, mendekati putri saya, untuk menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Kamu bahkan mengorbankan wanita kamu sendiri. Kamu memang tak bisa melepaskan anak, tapi tak bisa menangkap serigala. Anak itu bisa memberikan pertanyaan yang bagus. Pak Ketua, analisis Anda saya mengerti juga. Memang masuk akal. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Orang malas, hei. Pak Ketua, jangan bunuh saya. Aku dan Shudi benar-benar saling mencintai. Kamu ini anak nakal. Saya takut kamu punya virus. Menginfeksi putri saya. Membawanya untuk pemeriksaan menyeluruh bukanlah hal bodoh. Mulai pemeriksaan. Apakah ini benar-benar diperlukan? HMPH. Saudara laki-laki saya sudah mengambil 5 botol darah. Jangan ambil darah lagi. Terus ambil darah sampai dia pingsan. Jika chairman mematikan saya dengan darah yang diambil, sistem drone perusahaan kami. Tidak ada yang mengawasi. Siapa sebenarnya kamu? Xiao Han,
Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Han? Hei, Lao Wei, Xiao Han yang mana ini? Dia adalah programmer terhebat yang terkenal itu. Kami mengundangnya dari Air Transport Technology dengan gaji tinggi. Siapa itu Xiao Han? Tidak peduli siapa dia. Siapapun yang mempermainkan perasaan putriku harus mati. Xiao Han. Kamu adalah ahli yang membangun sistem drone itu. Tidak ada yang memanggil saya seperti itu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Jika tahu kamu adalah putriku, saya akan mengatakannya kepada siapa saja. Aku masuk ke grup Hengfa karena kamu. Ini tidak baik untukmu maupun untukku. Mengapa kamu terlihat begitu lemah? Ayah, apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya memeriksanya. Pak, jika ada sesuatu dengan Xiao Han, saya tidak akan memaafkanmu. Cepat, pergi beli suplemen terbaik. Untuk memperbaiki Xiao Gong. Apa yang dia lakukan? Iya. Anakku, dia. Memang punya kemampuan. Memang benar saya yang mengirim orang menggali untuk perusahaan kita. Namun dia setelah semua ini memiliki anak. Aku tidak peduli kalau baik. Kalau begitu aku akan mundur lagi. Xiao Han, asalkan kamu putus dengan wanita itu. Aku setuju kamu bersama gadisku. Kamu bicara dong. Aku tidak setuju. Kamu lihat, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nona, kamu tidak bisa jadi pacarnya, kan? Baiklah, Xiao Han. Kamu masih tidak bisa melupakan wanita yang tidak setia itu. Benar, bukan? Saya sudah sangat membencinya. Saya juga benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi saya sudah bilang padamu, aku harus bertanggung jawab dengan baik terhadap anak itu. Mungkin kita memang takdirnya memiliki hubungan tanpa bisa bersama. Bapak, Anda khawatir. Kakek Xiao Han sangat sehat. Tidak ada penyakit menular. Tapi dia tidak subur, ya? Tidak subur, ya? Anak Zhang Linlin. Anak itu adalah milik Su Guanghan. Bagus sekali, anak itu adalah milik Su Guanhang. Kamu tidak perlu bertanggung jawab padanya. Gadis, wanita itu sedang mengandung anak suamimu. Kamu membuat masalah seburuk ini. Kepalamu sudah tidak waras. Kakak ipar, sistem ini benar-benar hancur. Apa tidak ada cara untuk memperbaikinya? Rencana yang ditinggalkan Xiao Han sudah habis digunakan. Sistem ini sudah penuh dengan lubang. Jangan panik, jangan panik. Biarkan saya berpikir. Aduh, kenapa kamu panik? Su, Direktur, menerima keluhan dari pengguna. Kata mereka, drone yang kita produksi jatuh dengan banyak tanpa alasan. Ini sebenarnya terjadi apa? Masalah kecil. Semua ini termasuk dalam normalitas. Semua masih dalam batas yang bisa diterima. Saya sudah menandatangani perjanjian taruhan senilai 20 miliar. Jika ada masalah, bahkan 10 nyawa pun tidak cukup untuk membayar. Pak Su sudah bilang jangan emosional. Ini semua adalah fenomena yang normal. Jangan khawatir. Dalam setengah jam pasti akan kembali normal. Siapa Luo Yong? Dia adalah andalan super perusahaan kita. Benar kan? Tidak akan ada masalah. Benar. Kepala Su, apakah Anda masih tidak percaya saya? Saya masih punya jurus terakhir yang belum digunakan. Baik. Aku akan menangani konsekuensinya. Kamu berdua bisa mengurus sisanya, ya? Tenang saja. Kakak ipar. Bagaimana kita harus mengatasinya? Kamu terlalu takut. Kemarin sore aku sudah memesan. Tapi tiket pesawat untuk pulang, kita bisa bertemu kakakmu. Kita pergi berlibur di pantai luar negeri. Hahaha. Kemampuan Xiao Han lebih kuat dari yang rumor katakan. Ketua Wei. Sistem Hongyun Technology sudah sepenuhnya runtuh. Bahkan jika aku ada di sini, dia juga masih kotor dan berkeringat. Tapi sudah menandatangani perjanjian taruhan senilai 200 miliar. Langkah ini ceroboh. Sama sekali tidak akan bangkit. Semua itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Ya, saya rasa kamu pasti akan mati. Saudara-saudara, sistem drone terbaru. Saya sudah membangun tim untuk mengelolanya. Dia tidak hanya dapat terbang 360 derajat, tetapi juga dapat mengatur penerbangan melalui modul AI. Penerbangan ini seharusnya merupakan sistem yang paling canggih hingga saat ini. Xiao Han, benar-benar jenius. Tuan Hui, ini bukan hanya prestasiku. Ini adalah hasil kerja sama tim di pabrik kita. Dukungan seluruh tim dasar telah membawa kita menuju kesuksesan. Gaji digandakan. Libur 7 hari, 5 kilometer. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Terima kasih, Ketua.
Kalian tidak bilang tidak ada masalah. Kalian tidak bilang tidak bertanya. Halo. Orang tuamu ya? Apa yang kamu janjikan sebelumnya? Sekarang drone sudah hancur. Aku akan bunuh kamu. Bangsat. Nyawa. Masih berani telepon aku. Masih berani telepon aku? Sialan. Dulu bagaimana aku bisa percaya sama sampah sepertimu? Kita bertemu di pengadilan. Sialan. Semua sudah berakhir. Hahaha. Apa yang bisa dilakukan Xiaohan Anda? Anak dari grup Wansheng yang terhormat. Masih menunggu saya. Apa yang perlu saya khawatirkan? Halo, ini Zhang Linlin. Saya siapa ya? Saya Hong Xixian, asisten Hong Zong. Hong Zong mengundangmu ke VIP 6 Asosiasi Permata. Kamu sekarang datang ke sini. Begitu terburu-buru mengundang orangnya. Baiklah, saya sekarang kembali. Siapa yang bilang saya dilahirkan cantik? Setiap pria yang melihatku pasti akan kehilangan jiwa. Anak muda dari grup Wansheng. Aku yakin. Halo, apakah ruang 6 kantor polisi ada? Bawa aku ke Zhang Lili. Apa? Nama tamu terhormat sepertiku juga kamu panggil? Baiklah, kalau begitu, aku yang akan pergi. Hongjie Zhang Lili sudah datang. Yoh, anak ini cukup menarik. Para bos. Ini adalah gadis baru kami, namanya Lili. Apa gadis? Kalian salah paham. Saya adalah tamu istimewa yang diundang oleh Hong Xixian. Saya ingin menjadi istri dari keluarga yang Shen Group. Benar ini memang properti MR Hong. Dan Anda juga direkomendasikan oleh MR Hong. Tapi bukan untuk menjadi istri. Anda di sini untuk menjadi gadis duduk. Tidak mungkin, kalian pasti salah. Hei, ini bukan tempat yang bisa Anda datangi atau tinggalkan begitu saja. Anda harus mengikuti prosedur. Jangan halangi saya. Kalau tidak saya akan melapor. Silakan lapor saja. Ini kertas putih dan hitam adalah tanda tanganmu sendiri, kan? Iya, itu tanda tanganku. Tapi yang saya tanda tangani adalah kontrak untuk bergabung dengan grup Wansheng. Kontrak ini, ya, adalah kontrak untuk menjadi Miss Chai. Kontraknya adalah selama 10 tahun. Denda adalah 2 juta. Mengapa Hong Xixian berbohong? Itu bukan hal yang bisa kami tanyakan. Hari ini adalah tanggal mulai kontrak. Kamu harus pergi dan duduk di meja. Aku ingin menikah dengan orang kaya. Aku tidak akan menjadi wanita hiburan untuk masuk ke rumah kaya. Aku tidak akan menjadi 3 kali penghibur untuk masuk ke rumah kaya. Kau jangan bermimpi menjadi istri dari keluarga kaya. Lihat saja kami para gadis ini. Mana satu pun yang tidak lebih baik darimu? Bukankah semuanya bekerja dengan patuh di sini? Kau dengar kata-kataku? Tinggalkan ini selama beberapa tahun. Nanti cari pria baik-baik untuk menikah. Jika aku mau menikahi guru. Apakah aku akan berakhir seperti ini? Tuhan tidak cukup, ular menelan gajah. Lihatlah gadis-gadis di sini. Siapa yang tidak lebih menderita darimu? Semua patuh di sini untuk mencari uang. Bekerjalah, tidak? Jangan tantang kesabaran saya dengan anggur merah. Saya rasa kamu yang baru datang. Saya berbicara baik-baik denganmu dan memberitahumu. Di sini saya punya 100 cara untuk membuatmu patuh. Gadis ini, saya suka. Bagaimana kalau saya coba dulu? Bos Wang, gadis ini, malam ini serahkan padamu. Asalkan kamu tidak membuat masalah besar, perusahaan kami akan mendukungmu. Baiklah, adik. Sebaiknya kooperatif. Kalau tidak, kamu bisa terluka dan itu tidak sebanding. Ah, lari. Kemana lari? Itu dia karma. Ini adalah hadiah kedua yang kuberikan padamu. Oh, masih teman baikku yang baik kepadaku. Pergi kau. Wanita busuk, bedamu itu mengotori pakaianku. Aku masih harus janji malam ini. Baiklah, nanti akan saya kirimkan 1 set gaun haute couture untukmu. Kau bilang tidak boleh mengubah pikiran.
Kita jelas adalah sahabat baik. Orang rumah terus memaksa. Paman Huang adalah orang yang tradisional. Seharusnya dia tidak bisa menerima orientasimu. Nanti harus membayar mahal untuk mendapatkan seorang aktris. Bicara tentang menikah, bukankah itu memutuskan hubungan kita dengan keluarga? Menghilangkan keinginan saya untuk dijodohkan? Semua salahmu, kamu ini pengecut. Kalau bukan karena kamu, bagaimana saya bisa jadi seperti ini? Itu karena kamu yang rendah. Apa urusannya dengan saya? Kalau bukan karena kamu, pelacur kecil ini, aku juga tidak akan hidup seburuk ini. Tolong bawa aku kembali ke sisimu. Aku hamil. Ini anakmu, hahaha. Aku sudah bangun. Siapa yang tahu siapa anjing di dalam perutmu? Reformasi ini. Aku akan membunuhmu. Aku membunuhmu. Pergi mati saja. Aku telah membunuh. Bukan aku yang membunuh. Hahaha, bukan aku yang membunuh. Aku telah membunuh. Aku. Bukan aku yang membunuh. Bukan saya yang membunuh. Hahaha. Bukan saya yang membunuh. Saya sudah membunuh. Hahaha, saya sudah membunuh. Apa? Hamil sudah 2 bulan. Sayang, foto prewedding dijadwalkan besok pagi. Nanti kita ambil beberapa foto lagi. Oh ya, dan juga pernikahanmu. Pelayanan penghormatan. Ayo kita putus saja. Apa? Kamu bercanda kan? Aku tidak bercanda. Aku akan berhenti main-main denganmu ketika aku sudah bosan. Tapi kita akan menikah bulan depan. Menikah. Bangunlah, jangan bermimpi. Kau hanyalah mainanku. Aku akan membuangmu setelah bermain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau pasti menyimpan sesuatu dariku. Pergilah kau. Pergi, kakak. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dunia keluarga kaya laut, baiklah kau pergi. Su Guang ah, mengapa kau terus menyiksaku bahkan setelah mati? Halo, Huang Xixian. Aku ingin jadi pacarmu, aku akan menemanimu. Seumur hidup. Kak. Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Kalian ini wanita jahat. Kak, aku sudah tahu salahku. Kamu kan ingin tidur denganku? Ayo, aku akan memuaskanmu. Jangan begitu. Kakak ipar akan marah, jangan sebut wanita itu. Aku milikmu.